Bakar ubi aja enggak jadi. Bakar ikan aja dapat masak. Ubi banyak. Ubi banyak. Pinjam lah. Sebelah kiri itu Iya. ubi Vito kalau buat. Ada diambil salah. Banyak yang busuk gini itu. Si ubi. Karena kita nggak tahu juga, nggak ada persiapan. Persiapannya cuma nengok, survei. Ya Allah, senang anak-anak. Terima kasih. Pas pulang saya ke rumah nggak ada orang. Mau bilang kita. Jadi naik rumah, saya WA sama Jamil. Ini sampaikan ya ke keluarga. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hadra ila ikhwanihi wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wa jil malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususan Sayyidina wa murabbi ruhina Syekh Al-Hadz Ibrahim Masrur Abdul Muhyi wa usulihi wa furahi wa zawjati wa ahli baiti wa khususan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu. Allahumma fir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini sedikit flashback mengulang karena memang kemarin belum kita selesaikan. Aina man yadullu 'alallahi, ya. Jadi temanya adalah di mana orang yang bisa menunjukkan kita kepada jalan Allah. Siapa sih, di mana sih orang yang bisa menunjukkan kita di jalan Allah? Idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Apabila engkau mencari orang yang bisa membaca. Membaca ini maknanya banyak. Bisa baca Al-Quran, baca kitab, ya, ustadz, macam-macam. Ya, orang yang ya kita bisa cari ustadz di mana-mana banyak. Ya. Bahkan apa? Mala yukso, nyari ustadz itu banyak, nggak bisa dihitung itu banyak di mana-mana ini. Ya. Kalau nyari ustadz, nyari orang yang bisa baca Quran banyak, di mana-mana banyak. Wa in tolabta tobiban wajadta kathiron. Dan apabila engkau mencari dokter pun banyak sekali bisa kamu jumpai, banyak dokter. Pada zaman now, ada dokter spesialis, dokter umum, dokter sakit gigi, dokter sakit hati, ada. Banyak dokter, ya, banyak sekali kita bisa jumpai. Wa in talabta faqihan wajadta misla dzalik. Pun ketika kita mencari orang yang ahli fikih, ya, ahli hukum banyak, ya, ini haram, ini halal banyak. Ya, kalau mau mencari ahli fikih, ahli hukum. Wa in talabta man yadulluka 'alallahi wa yu'arrifuka 'uyuba nafsik lam tajid illa qalilan. Nah, tetapi apabila engkau mencari orang yang mau menunjukkan kepada Allah dan orang yang mau menunjukkan kepadamu atas kesalahan-kesalahanmu, ya, orang yang mengkritikmu, orang yang apa? Mengulitimu, orang yang apa? Ini salah, kamu harus begini, apa namanya, Pak? Ya, mengkritik ya, apa? Banyak, apa tidak? Tidak. Nyari orang yang kayak gitu itu tidak banyak. Lam tajid illa qalilan. Sedikit sekali orang yang mau menunjukkan seperti itu. Maka kita berterima kasih kepada orang yang mengkritik kita, orang yang mengkoreksi kita, orang yang mungkin menyalahkan kita, atau orang yang mencari-cari kesalahan kita. Berterima kasihlah kepada dia. Karena tidak banyak orang yang begitu, sangat sedikit.
Nah, fa in dhafirta bihi fa amsikhu bikilta yadaika. Apabila kamu ketemu orang yang mau mengkritikmu, mau menunjukkan kamu kepada Allah, maka pegang kuat-kuat dengan kedua tanganmu. Ya, jangan lepas darinya. Ya, ketika punya komunitas positif yang seperti ini, ya amsik, pegang kuat-kuat komunitas positifmu ini, jangan sampai keluar dari barisan. Insya Allah kita akan menunjukkan kita akan ketemu Allah, kita akan ngerti Allah, kita akan tahu bahwa kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki. Ya. Karena sekarang itu sudah susah. Atas dasar tidak nanti saya menyakiti dia kalau saya ngomong terang-terangan sama dia, kamu keliru, kamu salah. Takut tersinggung, akhirnya kan lebih baik dia dia salahkan dia, bukan saya, ya. Nah, banyak orang yang kayak gitu, udah mulai banyak. Tapi orang yang kamu keliru, ayo ngaji, kamu ayo ini, yang benar tuh begini loh, itu ya sangat sedikit orang yang seperti itu. Nah, ketika kita udah dapat itu, ya ayo jangan sampai lepas, pegang kuat-kuat dengan kedua tangan kita. Kemudian in arada antun soro. Nah, ini memang Ibnu Athaillah itu menyampaikannya ini di kitab ini lompat-lompat, kadang ngomongin ini tahu-tahu ngomongin ini gitu. Beda kalau di hikam itu memang beliau kalau ini sesuai ilhamnya, ya, ilhamnya ngomongin tentang malaikat, ngomongin tentang zuhud, ngomongin tentang fikih gitu ya. Nah, tapi kalau di hikam itu sengaja beliau memang duduk lalu menulis sehingga runut indah. Nah, ini ya kalau ini sesuai ilham. Nah, lagi ngobrol ini ngomong apa tahu-tahu lompat ngomong ini. Ini enaknya ya begitu ya. Nah, beliau sekarang menyampaikan, kalau tadi kan ngomongin apa? Kalau kamu mau nyari orang yang dokter banyak, nyari ini banyak, orang yang sekarang ustadz banyak, tapi orang yang menunjukkan kamu pada Allah, orang ini tiba-tiba beliau menyampaikan kalau kamu ingin ditolong, ya Allah, kalau kamu ingin ditolong Allah, in aradta antun soro fakun kullaka dzillatan. Apabila kamu ingin ditolong oleh Allah, maka kamu harus menjadi orang yang merasa hina, orang yang merasa rendah, ya, orang yang merasa rendah kalau pengen dapat pertolongan Allah. Ya, walaqad dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillatun. Sungguh Allah telah menolong kalian ya pada perang Badar, wa antum adillatun, di mana mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sendiri merasa lemah, merasa rendah. Bayangkan pasukan perang Badar itu kan berbanding yang ya, sangat tidak masuk akal. Kaum muslim ya, pasukan muslimin itu 300 ya, 313 kurang lebih sama yang lain-lainnya, tapi pasukan intinya 300-an. Sementara orang kafir 1000. Nah, bayangkan 1000 lawan 300. Ya, kenapa kok bisa segitu hebatnya ya, lawannya, tapi kok menang? Ya karena Rasulullah dan sahabatnya merasa lemah, merasa rendah, sehingga walaqad nasarakumullah, ya, sungguh telah datang pertolongan Gusti Allah. Kalau kita, senajan kita ini mungkin banyak kekayaannya, banyak mobil, mungkin banyak rumahnya, banyak ya, mungkin banyak istrinya, jangan ya. Merasalah lemah, merasalah rendah kalau ingin dapat pertolongan Gusti Allah. Ya, siapa yang tidak ingin ditolong Allah? Nah, semuanya Bu. Itu kuncinya apa? Kalau pengen dapat pertolongan Allah, kuncinya adillah, merasa apa? Merasa rendah, merasa lemah, merasa tidak berdaya. Ya betul, memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian idza aradta an tu'ta fakun kullaka faqron. Kemudian ketika kamu ingin diberi oleh Allah, ya, semua pemberian
ingin didapatkan dari Allah, ingin diberi Allah, maka kuncinya apa? Fakron. Anda harus betul-betul merasa butuh. Anda butuh dulu. Nah, kalau Anda tidak butuh, ya gak bakal dikasih. Nah, kuncinya kalau mau diberi harus butuh. Ya, kok minta ya Allah doa sampai bundas. Ya, kalau nggak butuh ya nggak. Ya. Buktinya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bahwa sesungguhnya sedekah itu, zakat itu, atau infak atau sedekah itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk fakir dan miskin. Nah, panitia zakat gak akan mungkin kasih kalau dia tidak miskin, kalau dia tidak fakir. Pun Allah juga gak bakal kasih kalau kita gak butuh. Makanya harus mantep, yakin. Kalau saya orang yang insya Allah tahu, mantep, yakin. Oh yakin. Sampai suatu ketika dulu awal-awal itu masih pakai Suprafit kredit ya. Kalau anda sih Pri, ini kan Suprafit kredit saya yang warna biru kredit. Kalau ada ruko tulisan dijual, tak tuku. Padahal enggak. Nanti ada mobil bagus, aku beli. Nah, istri saya yang di belakang nyupit. Duit orang, punya duit aja? Enggak. Terus toh, yang penting kamu satu, aminkan saja, selesai, enggak usah protes. Aku untuk Gusti Allah. Ya alhamdulillah keturutan, Pak. Amin. Yakin, butuh sih loh. Urusan istri mau ngomel urusan dia, tapi yang penting satu, jangan kamu wis pokoknya yakin. Amin, ngamini wae. Amin. Ada istri saya. Ayo memang begitu. Yakin saya mantap. Saya, Mas mau bangun pondok kan ya. Namanya bisnis lagi ini kan. Kalau lagi biasa namanya bisnis ada naik ada turun. Tapi keyakinan harus mantap. Oh, kita duitnya kasih ora bakal entek rekeningnya ono terus ya alhamdulillah. Ono terus ada terus rekeningnya masih ada rekeningnya. Isinya yo ada, ayo rekeningnya. Masih ada. Yakin Pak, butuh. Nah, jadi kan teman-teman ini kalau minta itu mbok yang diperhitungkan dulu butuh betul apa enggak. Kalau enggak butuh jangan minta. Sama dengan meragukan kekuasaan. Oh lah iyalah. Ya aku njaluk bojo ya, tapi ragu bojoku calonnya ndi ojo minta. Jangan minta. Tapi kalau jeneng butuh aku butuh istri. Hah? Aku butuh motor. Ya sing tenanan nek jeneng motor itu, Bu. Ayo jangan. Ya. Jadi kuncinya kalau pengen dapat pemberian Allah harus apa? Butuh. Butuh lah, butuh ya jangan lah, enggak butuh. Malah nanti meragukan. Aku njaluk terus ora dikei kok. Lah, itu meragukan jadi kan. Lah kalau tenanan butuh apa enggak? Kalau Pak Nando butuh tenan. Udah mantep. Ya kuncinya apa, Bu? Butuh. Nah, kemudian takunu fi wustin nahri wa anta atsanu. Takunu ma'ahu fil hadrati wa anta tatlubu litisala. Jadi kamu itu berada di tengah-tengah sungai, tetapi kondisimu kok lapar, haus. Atsan itu haus. Ada di Bengawan, ada di sungai, tapi kok haus. Nah, orang yang seperti itu sudah berada di hadapan Allah, sudah berada di hadapan Allah, tapi dia masih mau mencari Allah. Ya kan lucu. Kita ini semua kita ini sudah berada di hadapan Allah, sudah berada di perlindungan Allah. Lah kok lucu kalau masih mencari? Ya udah tinggal minta aja loh, kok tidak dicari. Tinggal minta. Ning permintaannya tadi harus apa? Butuh. Coba butuhnya apa? Satu ketika ada orang yang lagi stres datang. Aduh, saya butuh nih, utang saya banyak, saya kena judi online, saya kena ini, wah, saya diusir, saya umet. Ya. Apa yang saya tanyakan ke beliau? Beliau tak suruh minta tulis. Sekarang tulis kebutuhanmu apa? Satu, istri saya kembali. Wah, itu nama istri saya kembali. Saya pengen bersatu lagi dengan rumah tangga. Oke, apa lagi? Dapat pekerjaan. Oke. Apalagi ada tiga apa dua, pokoknya saya ingat dua.
Mantep beliau, aku yakin. Serius ini permintaanmu? Iya. Nah, sekarang tugasmu lupakan kerjaan, lupakan yang tadi. Kamu butuh sudah itu urusan alam semesta, dan pemilik alam semesta. Tak tugasi kon baca Quran, kalau habis asar, habis maghrib takon mulang ngaji anak-anak. Hampir 6 bulan di sini. Alhamdulillah, rumah tangganya beres, dapat pekerjaan juga, ya, asik. Nah, itu begitu kan. Jangan ragu-ragu banget ya. Ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu, repot, bahaya. Ragu dengan rezekimu sama dengan meragukan pemberi rezekimu. Anda minta kepada Allah, lalu Anda meragukan permintaannya, sama dengan Anda meragukan kekuasaan Allah. Oh, itu syirik, Pak. Syirik, musyrik. Ya, ya, mantap ya. Jadi kuncinya apa? Kalau pengen ditolong Allah harus butuh. Apa? Harus apa tadi? Merasa hina, merasa lemah. Kalau pengen diberi sama Allah, merasa butuh. Dua hal ini jadi kunci sudah beres. Urusan dunia selesai. Ya, beres. Ya. Ka'annal ibadah lam yata'ahabu lil akhirati illa bikasratil ma'akili wal masyarib. Jadi banyak hamba-hamba ya kita semua ini banyak siap-siap datang ke akhirat. Tapi apa? Enggak ada persiapan-siapan, kecuali persiapannya apa? Banyakin makan dan minum. Romangsamu persiapan akhirat itu dengan makan dan minum? Bukan. Kepengen menuju akhirat, tapi persiapannya dia banyakin makan dan banyakin minum. Bukan itu. Persiapan mau ke akhirat itu bukan itu. Ya, bukan banyakin makan dan minum. Sampai dikatakan auqila lahum hadi itu sirukum ila tariqil akhirah. Apa iya dengan cara ini bisa sampai kepada akhirat? Yo enggak. Yo. Bukan, wah aku tak makan yang akhir kuat dan ibadahnya kuat. Rumah sama bukan mata-mata itu ya. Bukan. Walakin ma arkhasa nafsaka alik laula hawanuha alika ma aradtaha li adabillahi ta'ala. Nah ini tetapi ya, kita jual murah dengan nafsunya. Ya, dengan nafsu dijual murah. Nah, sehingga kadang apa? Ya secara sadar begini, secara sadar itu kita nggak jual murah, nafsu itu nggak jual murah. Maksudnya gini, kita mau sedekah, biasanya gimana kalau mau sedekah? Sedekah banyak apa sedikit? Sedikit kan? Sadarnya banyak. Sadarnya macam ya? Sedikit. Tapi jangan sedikit. Berarti apa? Akhirat kita jual murah, ya. Akhirat jual murah. Wa ma ahlaha alaika fi talabid dunya wa jam'i, tetapi untuk urusan ngumpulin dunia, ngumpulin apa? Ngumpulin dunia dan nyari harta itu dijual mahal. Aja gini. Giliran urusan dunia, urusan ngumpulin duit, semangatnya luar biasa. Sampai rela-rela dibela-belain, kadang mau usaha ngutang bank. Iya. Pengen motor, pengen mobil dibela-bela kredit. Tapi giliran akhirat dijual murah. Apa? Tidak segenap daya, tidak segenap upaya. Ya. Kudunya kan dibalik ya. Harusnya dibalik. Urusan akhirat yang harusnya semangat besar, jual mahal. Bro. Maka ketika kita membangun ini, benar apa kata guru saya? Kalau kamu bangun pondok, bangun madrasah apa, jangan minta sumbangan. Sakjane yang butuh itu siapa sumbangan itu? Yang butuh itu pondok. Yang butuh itu gurunya, ustadznya, apa kita yang butuh? Yang butuh sumbangan itu gurunya, pondoknya, kiainya, apa kita yang butuh? Ya kita, Pak, yang nyumbang. Saya memberi uang ke pondok, infak. Ya. Ini untuk pondok apa untuk kita sebenarnya? Untuk kita kan. Enak. Jadi kan lucu, masa pondok minta sumbangan.
Jadi apa? Ayo, makanya pesan guru saya, ayo bareng-bareng membangun pondok, bareng-bareng bangun pesantren. Nitip mungkin hartanya jenengan, ya, hartanya teman-teman sekalian, udah saya punya 100.000, punya 500.000, tak titip. Sampai nggak nanti ini pahalanya? Sampai. Untuk siapa? Untuk pak kiainya? Untuk pondoknya? Apa untuk siapa? Nah itu maksudnya itu jangan dijual murah, ya harusnya dijual mahal ini. Enggak untuk kiainya, enggak. Untuk kita sendiri. Ya Pak ya, nanti ada menarik di bab-bab yang akan datang, dibahas nanti. Jadi sejatinya kita cenderung menjual murah atau menjual mahal akhirat kita itu ketika ada orang datang atau seseorang yang ya itu tadi pengumuman atau orang datang lah minta sumbangan. Sebenarnya orang itu minta sumbangan apa yang butuh orang itu, apa kita yang butuh? Kita yang butuh kan. Nah kalau ada orang datang minta sumbangan kita, perasaan kita seneng apa kesel? Ketika kesel berarti menunjukkan bahwa Anda jual mahal harta Anda, bukan jual mahal akhirat. Harusnya seneng asing. Aku tak anteni, aku nyari kamu, tak sumbang kamu gitu. Ya, kudunya begini, ini maksudnya begitu, harusnya begitu gitu. Nah, jadi yang butuh tuh. Jadi kalau kita mau ya kita bikin pondok, bikin apa, jangan bilang silahkan nyumbang. Ayo bareng-bareng ya titipkan amal terbaikmu untuk membangun pesantren, bangun masjid, bangun pondok. Itu nanti sampai kok. Nggak perlu diumumkan pun itu otomatis. Oh, saya diumumkan, Abdul Haris sumbang 1 miliar. Enggak perlu diumumkan. Sampai itu udah, itu sampai. Ya. Jadi maksudnya gitu ya. Ketika ngumpulkan dunia semangatnya luar biasa. Ketika nyari dunia semangatnya luar, jual mahal. Ya. Mahal sekali. Merasa, wah. Tapi begitu akhirat, arkhasu nafsaka 'alaika. Ya. Nganggap sepele, nganggap sederhana. Harusnya kan sadari dibalik kan, wah ini penting nah akhiratnya. Jadi ada memang di daerah kita nih kemarin apa tadi pagi ya, istri saya bilang orang itu kok lama nggak datang ke sini ya, apa dapat beras apa namanya? Apa? BLT apa namanya? BLT. Jadi saya nanya, apa? Oh itu bukan RT kita, RT sebelah ya kita nggak tahu. Kalau RT kita ada Mas Arifin ya di RT di grup kan nggak ada. Nah ini alhamdulillah saya punya istri sudah punya yang kayak gitu. Ngarep-ngarep orang yang minta sumbangan. Harusnya gitu malah. Jangan ada orang yang minta sumbangan malah pura-pura nggak dengar ya. Tutup pintu. Pura-pura nggak. Harusnya malah wah alhamdulillah kamu datang. Aku tuh nunggu kamu. Ya. Karena apa sejatinya memang harusnya begitu ya. Ya Allah ya. Wal ajbu kullul ajbi. Aneh banget. Apa? Fiman yas'alul munajjima an halihi. Apa yang aneh? Aneh banget ya, aneh banget ini. Bangetnya banget aneh itu apa ini? Ya. Ketika ada orang ya yang bertanya kepada paranormal tentang kehidupannya. Nah, ini kan tiba-tiba ngomongin tentang paranormal. Ya. Tadi lagi ngomongin paranormal. Jadi kalau aneh banget kalau orang tiba-tiba ya dia datang ke coba kira-kira hidupku ini bakal ramal. Aneh banget. Kalau kamu aneh itu ya orang-orang aneh banget. Wala ajbu kullul ajbi. Wah, aneh, betul-betul aneh. Wala yas'alu kitaballahi wala sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia tidak tanya terhadap kitab Allah, dia tidak tanya kepada sunnah Rasulullah. Nah ini hebatnya Allah. Apa? Hebatnya Gusti Allah. Bayangkan kalau dunia secarut marut ini kan, banyak dunia kan carut marut ini ya. Ada yang lari, ada yang terwas macam-macam. Apa hebatnya Allah itu nurunkan kitab Al-Quran untuk apa? Mengatur dunia ini. Dan Allah menurunkan utusan, mengutus utusan agar apa? Agar menjelaskan aturan-aturan. Nah, harusnya kita ini
tanyanya bukan kepada para, harusnya ke kiai, ke alim ulama, ke orang-orang soli, harusnya ke sana. Ya, urusan apa saja, makanya Abah Masrur itu, ya beliau dawuh guru saya, kiai, ustadz itu kudu serba bisa. Nah, apa sarwono? Sarwono, apa sarwono? Apa pun sarwono? Serbono. Serbono, serba bisa. Ada, tadi ada orang sakit seminggu datang, seminggu sembuh lah, itu neneng dong. Bawa air ya, oke. Oh ya, daripada ke paranormal, ini ke ustaznya. Mana dong? Oh orang sakit itu ke paranormal ya. Harus serba bisa. Apalagi bab urusan dunia kudu bisa. Makanya ada apa? Gus Dawoki nggak seneng orang yang ahli nyari dunia, ahli bisnis tapi tidak ahli agama. Pinter bisnis tapi nggak pinter agama. Oh itu Gus Dawoki nggak seneng. Makanya kok iya bisnis juga ngaji ya. Jadi zaman sekarang kalau dulu mungkin tabu, kayak ini bisnis, wah harus bisnis ya ini ya. harus punya usaha. Ustadz itu harus punya bisnis. Ya, punya usaha, punya bisnis, yang bisnisnya itu untuk menghidupi pesantrennya. Saya dulu diwasiati, dipeseni sama guru saya begitu Abah Masrur bilang, saya dulu nggak paham, serius saya nggak paham. Nah, besok kamu, ya, hidupmu itu jangan sampai seperti apa namanya lampu sendir gitu. Lampu sendir itu kan, lampu togo kan pakainya minyak. Ya. Jangan sampai minyaknya di dalam ya untuk ngoborinya di dalam situ. Kan ini minyak sendir kan di sini. Harusnya minyaknya itu jauh. Lah lampunya yang ada di sini di pondok. Jadi nyari uang, nyari punya usaha, punya bisnisnya untuk menghidupi pesantren, untuk menghidupi pondok. Jangan makan di situ, ya ada apa-apa di situ semuanya, jangan. Ya, jangan hidup di situ, makan di situ, memperalat di situ, jangan. Saya baru paham, oh ini maksudnya. Ya, jadi ya harus punya usaha di luar, ya, mengerjakan bisnis apapun di luar untuk menerangi yang ada di dalam. Jangan yo di dalam bisnisnya yo apa nyari keuntungan di situ. Sekarang banyak sekali. Apalagi lagi viral ya. Hah? Oh, yayasan yatim piatu itu. Masya Allah, naudzubillah min. Nyari dana untuk memperkaya dirinya, santrinya juga apa bukan santri, kalau saya lebih bukan santri ya. Wah, nggak ada aktivitas ngaji kitab, nggak ada aktivitas ya nerangkan kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab turut, nggak ada. Malah di pedobil kan, apa di sodomi ya, ya Allah. Ini karena nggak paham ya. Ya, jadi saya baru paham itu, oh ini yang dimaksud Abah Masrur itu guru saya ya, beliau wafat di Madinah 13 tahun yang lalu ya, ya Allah ya. Jadi kita semua harus berdaya. Kita semua harus berdaya. Salah satu program yang kami ingin sampaikan, ingin kami wujudkan itu bagaimana santri-santri kita ini punya apa namanya kecerdasan finansial, iso melek finansial, bagaimana iso sugih, bagaimana iso hidup itu tidak semata-mata tangan di bawah. Oh apa namanya sih? Ya, yes, harus bergerak lah, harus sukses lah, harus berhasil lah. Sehingga kepengen buat usaha apa nanti masing-masing itu kan punya keahlian. Ada satu wadahnya dibuat apa, bisnisnya apa, usahanya apa, lah bareng-bareng. Sehingga ngajinya niki nanti tiap bulan dapat gajian. Hah? Dapat laba. Apa beli kebun 100 hektar ya? Amin. 1 hektar misalnya 30 juta, kalau ada 100 jamaah kan udah 100 hektar. Gitu.
dikelola. Nanti tiap tahun 100 hektar itu tiap bulan itu bisa menghasilkan 200 juta. Nah, 200 juta dibagi 100 orang. Satu bulan 2 juta gajian. Ya tidak. Ya, jujur kan kita apa namanya? Gimana mau tenang ya ngaji, mangane susah kan? Lah iya Pak. Oh, nah, mau ngaji gimana? Susah. Maka penting. Ya, apa penting sekali agar apa? Ya ini. Nah, ayo berdaya. Maka mudah-mudahan ya, pondok pesantren Rubat Hikmatul Firdaus ini bisa menjadi apa sumber kebermanfaatan. Manfaat ilmunya, manfaat dunianya, manfaat akhiratnya, nikmat akhiratnya. Mudah-mudahan gitu. Nah, idza du'ufta 'anil ibadah, apabila engkau merasakan lemah di dalam ibadah. Ya kan kadang kita mau ibadah kan lemes ya. Loyo mau bangun subuh berat, lemes, loyo. Aduh enak turu. Enak tenan. Nek arep ibadah mah males, susah, berat. Namanya manusia kan gitu, ngalami gitu kan. Waduh, rasanya abot, mau ngaji berat. Idza tu'ufta 'anil ibadah. Kalau kita ngerasa begitu, farraqi ibadataka bil buka'i wa tadarru'i. Maka tambahlah ibadahmu dengan menangisi dan DP ya, apa bahasanya? Apa namanya ya? Ini. Meratap, ya, meratapi ya. DP kalau bahasa saya datang tuh apa namanya? Ya, ngemis ya. Oh, lebih negatif kalimatnya apa? Merengek-rengek ya. Rengek-rengek. Ya. Nangislah engkau di hadapan Allah. Ya Allah Gusti, aku kepengin ibadah sing tenanan, tapi kok yo ngene iki Gusti. Ampuni saya Gusti, maafkan saya ya Allah. Aku pengen. Pernah nggak ngelakuin kayak gitu? Ya Allah, aku pengen rajin ibadah, aku pengen tahajud, aku pengen Gusti, pengen. Tapi kok yuk lemes, males sih kok ngene Gusti, pangampurane Gusti, maafkan saya ya Allah. Nah, nambahnya dengan cara itu. Kalau rasa nangis, pura-pura nangis. Dan memang harus begitu. Dibuat ica-ica nangis. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Itu memang begitu, harus begitu. Ya, kalau kita udah lemah, pengen ini kok males, pengen ibadah kok males, maka tambahlah dengan ya, nangis, ya, tambahlah dengan ya mengibah sama Gusti Allah, merengek-rengek sama oh ya Allah Gusti, maafkan aku ya Allah, aku pengen ibadah kok ya wong soleh kayak pengen orang soleh kok yo sedekah kok penak nemen ya. Sedekah nggak mikir nanti istri marah apa piye, ayo pokoknya sedekah. Aku pengen kayak dia ya Allah, maafkan aku ya Allah. Kalau nggak bisa nangis pura-pura nangis, betul ini, begitu memang. Ya Allah, ya, itu harus begitu. Nah, idza qila laka man yubka alaihi, bahkan sampai hanya katakan, ya, karena nangis-nangis tadi kan dikatakan apa? Apa yang bikin kamu nangis? Apa yang kamu tangisi? Lah kok nangis gitu? Fakul, maka jawablah, abdun ofiyun fa anfaqa afiyatahu fi maksiatillah. Jawab baik kalau ada orang, kamu apa kamu nangis siapa? Ya nangis si hamba ini loh, hamba ini saya ini ya, yang sehat, waras, bergas, tapi kesehatannya ditasarufkan, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tadi mau ibadah kok males, ya Allah. Itu tangisi. Ya, paling tidak itu nanti akan jadi kenangan kita di dunia ketika berhadapan dengan Allah. Aku wis pengen nangis tenan, wis pengen nangis ya. Ora iso nangis pura-pura nangis ya wis piye carane ben cara nang wong tua njaluk duit, minta uang sama orang tua anak kecil. Piye carane pura-pura nangis ben bapaknya kasih. Padahal yo enggak nangis beneran. Begitu dikasih tuh, yes. Sama Allah juga begitu. Kalau iso nangis ya pura-pura nangis.
Ya Allah, pangampura ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku pengen sedekah banyak, pengen ibadah tahajud, pengen yang lain. Ya Allah, tapi aku yo ngene ya Gusti, maafkan aku ya. Aku dunia begitu, harusnya begitu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, idza nimta ala tahlitin, apabila engkau tidur tetapi tidurnya itu pikirannya tahlid, tadi itu campur aduk. Macam-macam pikiran nih. Kira-kira tidurnya gimana? Mau tidur pikirannya berkecamuk macam-macam, mikir utang, mikir anak, mikir istri, mikir suami, ya, mikir tetangga, habis sambil mau macam-macam. Idza nimta ala tahlid, ra'aita tahlidu fi manamik. Maka kalau kamu pas mau tidur pikirannya macam-macam di sini ada, maka pas tidur juga ngimpinya ngimpi macam-macam. Tadi kejar-kejar anjing. Entah dikejar-kejar kayak nyolong mangga. Macam-macam. Bener gak sih? Ini Ibnu Athaillah ratusan tahun ngomong kayak gini. Ya Allah, ya. Bal yang bahilaka antana ma'ala toharatin wa taubatin. Tapi hendaknya kalau kamu mau tidur, ya, hendaknya kalau kamu mau tidur, apa yang kamu lakukan? Ambil wudhu dan bertaubatlah. Ambil wudhu, mau tidur ambil wudhu, ya. Jadi zaman sekarang kan bikin kamar mandi kan rata-rata banyak di dalam kamar mandi kan di kamar utama kan. Apa yang kamarnya tuh di dalamnya ada kamar mandinya. Maksudnya itu biar gampang kan gitu loh. Tapi ora ada wudhu, blek-blek turu kae. Mau tidur ambil wudhu terus tobat, ya Allah astagfirullahaladzim, dari bangun tidur tadi itu bangun sampai sekarang mau tidur, ya Allah banyak sekali. Aduh, perbuatanku yang belum baik. Perbuatanku kalau dihitung-hitung berapa jam itu dari jam 4 pagi ya, subuh bangun sampai katakanlah jam 10 malam, berapa jam? Ada 12 jam. 14 jam. 16 jam. Kalau dihitung-hitung 16 jam, ya Allah, 2 jam ibadah ra ono Gusti, urusan dunia toh ya. Minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosa istriku, ya Allah, dosa bapakku, dosa ibuku, dosa tetanggaku, dosa teman-temanku, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Itu Pak, kalau mau tidur wudu terus apa gitu. Kalau dapetnya loh, kalau pegang isi kan bata itu nggak penting, yang penting wudunya, udah. Nggak usah dibahas. Oh katanya nanti kalau kan kita mau tidur sama istri, nanti kalau pegangan bata, nggak penting, yang penting wudunya. Karena itu masih banyak ya, fikih tadi kan banyak ahli fikih ya. Kalau menurut Syafi'i ya batal, jangan pakai Syafi'i, kalau kayak pokoknya wudunya ikutin aja. Wudu terus bertobat bareng-bareng sama istri. Yuk nak, ayo nak, yuk yang istighfar kita, ampun kita, ya Allah semarian ini wis nyebet gawe yo tai sini ngurasani wong ora syukur belas nyebet gawe ngene sawah nang pasar sakmene untung sakmene kesel tok. Tobat ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, minta ampun sebelum tidur. Nah, kalau kita sudah seperti itu tidurnya Pak ya, teman-teman sekalian, apa? Fa yufataha qalbaka binurihi, maka Allah akan bukakan hatinya dengan cahaya Allah. Oh, Masya Allah, nanti cahaya Allah masuk ke dalam dada kita, ke dalam diri kita. Nah, kalau sudah masuk cahaya Allah dalam hati kita, dada kita, ya Allah, bisa merasakan nikmat beribadah, nikmatnya ibadah, urip pernah, nggak khawatir, nggak gampang khawatir. Waduh, anakku baru dikirim sakmene kok njaluk meneh, khawatir. Rekeningnya sakmene, gaweane lagi turun pula omset aku. Berarti kalau mau tidur itu banyak campuran yang nggak kena mikir anak, wudu, taubat. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni istriku, ampuni anak-anakku, semua dimintakan ampun teman-temannya. Ya, astagfirullahaladzim bi walidayya wa li ashabi hukukil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah orang-orang yang punya jalur darah kami, keluarga kami.
ampunilah guru-guru kami, teman-teman kami, orang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, orang yang masih hidup dan utama, ampuni mereka ya Allah. Itu kalau mau itu seperti itu lakukan. Nah, kalau sudah begitu nanti apa? Hatinya dibuka oleh Allah dengan cahayanya. Ya Allah, ya. Ayo praktek malam ini praktek. Ya, wudhu dan istighfar. Ajak istrinya, ajak anak-anaknya. Saya kadang deketin santri mau tidur. Nah, ayo baca doa, wudhu, baca doa, doakan bapak ibu, ya maaf minta ampunan, ya. Ya tidur, ngorok baru tak tinggal pergi. Habib ya, lelah dia udah sebagian dari itu ya. Insyaallah ya. Nah, walakin man kana fi naharihi lahiyan kana fi lailihi anillahi sahiyan. Nah, ini tapi kalau siang harinya ya adanya lalai, sibuk dunia tok, sibuk orang mikirin akhirat, yo malamnya pas mau tidur yo lali. Langsung bergesek turu selesai, nggak ada ingat-ingat lagi. Ya, maka kemarin senang sekali. Terima kasih Cilmi, kami di pondok. Ya, kalau saya juga villa, itu villa Cilmi. Insyaallah nanti kita kapan-kapan reklah ke sana ya. Uzlah kita ke sana seharian, ya semalaman ke sana ya. Oh, malam mencar ada yang di babon karetnya. Oh, uzlah. Istighfar ya Allah, Gusti ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Menyatu betul dengan alam semesta. Oh, asik tengok langit, ada bulan purnama. Oh, indah. Ya. Oh, keren ya, seru. Ya. Kapan kita jadwalinnya nanti teman-teman khusus. Ya. Harusnya bayar mahal saya itu. Ya Allah, insyaallah ya. Ya, jadi begitu. Kalau siangnya itu ura karuan, jelalatan ya, lalai ya malamnya lah lalai. Maka kuncinya tadi, begitu mau tidur ya, ambil wudhu, baca istighfar, doakan seluruh orang ya yang masih hidup dan yang sudah meninggal, doakan semua. Nanti pas begitu bangun juga memuji alhamdulillah ya, sama mintakan ampun dan niat. Ini niat, jangan lupa niat ingin hidupnya bermanfaat untuk siapapun. Ya, yang dagang ya niatnya bermanfaat. Ya, apapun yang dagangnya minyak wangi kayak Habib ini yang bermanfaat, orang nggak mau kampret, bermanfaat. Ya sunnah ya, bermanfaat. Yang jual makanan jual saus ya ben wong ora susah-susah nandur kacang. Niatnya bermanfaat. Insya Allah nanti dari bangun tidur mau tidur lagi bernilai ibadah dan hatinya selalu diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, yakin. Oleh ragu jangan sekali-kali minta. Malah dampaknya bahagia. Jadi mantap yakin apa sih kalau pengen ditolong Allah tadi apa? Butuh. Ya. Kalau pengen dibantu Allah harus butuh. Ya. Al-adabu ma'al awliyai. Ya, insyaallah minggu depan temanya adalah bagaimana sopan santun bersama dengan para wali-wali Allah. Ya, ternyata akhlak, sikap, sopan santun kita ketika kita bersama dengan kekasih Allah itu bagaimana. Nah, ini Ibnu Athaillah menggambarkan nanti. Ketika kita ketemu wali, ketika kita bersama dengan wali, nah ini gimana? Nah, ini, sekarang ini banyak wali yang menyembunyikan, mastur, nggak tahu jangan-jangan ini ada wali semua, ada wali yang disembunyikan kekasih Allah. Nah. Santri. Banyak yang menyembunyikan sekarang wali-wali Allah mensembunyi dia. Kita. Ya Allah ya. Mudah-mudahan kita, tapi setidaknya kita tahu nanti akhlaknya, sikapnya, adabnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik, ya, diberikan hidayah, diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan inayah pertolongan Allah sehingga kita istiqomah, asik ibadah, nikmat, pikirannya tenang, rezekinya gampang itu beres.
Ya, kalau kita punya anak lagi ngaji, anak lagi di pesantren, anak lagi kuliah macam-macam, belajar, ada rezekinya pasti udah ada, itu udah lancar. Kuncinya jangan meragukan, harus butuh. Ya, apalagi dua yang butuh, bapaknya yang butuh biayai, anaknya juga butuh dikirimi. Wah, malah kekuatan dua kebutuhan. Ya. Kekuatan dua kebutuhan. Oh, mantep. Baik, ojo ragu, jangan ragu. Mantep, madep. Lillah, bismillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Harusnya besok ke offline, cuma saya nggak hadir besok. Enggak. Harusnya. Nah, dia juga yang hadir. Minggu ini dicek enggak? Saya malas. Oh besok enggak? Iya.